Menjadi orang tua memang menyenangkan, tapi juga penuh dengan tantangan. Tapi yang jelas menjadi orang tua adalah sebuah anugerah dan pekerjaan penuh waktu. Video ini hadir untuk menjawab beragam pertanyaan seputar isu parenting bersama para narasumber yang ahli dan pengalaman di bidangnya. Selamat menyaksikan. Halo Mam and Dad, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana menghadapi anak yang sepertinya usil, yang dengan sengaja membuat orang tua marah. Oke, saya akan jawab dulu dengan pemahaman prinsip tentang komunikasi. Mom and Dad, kalau kita berbicara tentang komunikasi antara orang tua dan anak, kita harus pahami bahwa kadang-kadang apa yang kita persepsikan, apa yang kita pikir, kita pahami dari anak kita, belum tentu sama persis seperti apa yang dia maksudkan. Dalam hal ini, seringkali perilaku-perilaku anak yang membuat emosi kita naik, yang membuat kita jengkel, sesungguhnya mengirimkan pesan yang berbeda. Anak akan berperilaku melanggar atau berperilaku tidak mengikuti apa yang semestinya diminta dari dia ketika ada kebutuhan-kebutuhan psikis yang tak terpenuhi. Nah, ada 3 kebutuhan psikis anak, terutama masih di usia-usia sekolah dasar dan usia sebelum sekolah dasar di TK. Yang pertama adalah kebutuhan akan recognition, pengakuan, perhatian. Nah, seringkali alasan anak dalam tanda kutip berulah adalah karena sebetulnya dia merasa perhatian, pengakuan yang dia terima tidaklah atau belumlah cukup baginya. Yang kedua adalah kebutuhan akan struktur. Mom and Dad ingat bahwa otak rasional anak masih dalam proses pematangan. Adanya struktur yang jelas di dalam rumah, di dalam relasi dengan orang tua, akan membantu anak untuk bisa memprediksi apa yang mesti dia lakukan, respon-respon apa yang dikehendaki dari dia. Jadi ada batasan-batasan struktur. Struktur bicara soal struktur penggunaan waktu, struktur di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, struktur di dalam berelasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi seorang anak membutuhkan struktur. Nah, mari kita cek dulu. Adakah di rumah struktur ini sudah dibangun, ditetapkan, dan dipraktekkan oleh seluruh anggota rumah dari kehidupan sehari-hari? Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan stimulasi. Nah, ini yang menjadi cukup tricky hari-hari ini karena anak-anak generasi alfa, anak-anak generasi saat ini sangat butuh banyak stimulasi di semua indranya, baik melihat, mendengar, kemudian merasa, bergerak. Semua stimulasi ini di usia perkembangan anak mestinya dapat disuplai dengan seimbang. Nah, yang terjadi hari-hari ini, apalagi kita yang hidup di kota besar, di urban, ruang gerak fisik terutama itu menjadi sangat terbatas. Akhirnya anak-anak terbatas kesempatan untuk memenuhi stimulasi kebutuhan bergeraknya. Apalagi kalau mereka cuma hanya berhadapan dengan laptop, hiburannya mungkin hanya bermain games. Sementara di usia tumbuh kembang anak adalah sebuah kewajaran kalau otot-ototnya, indera yang ada di otot-otot dan syaraf keseimbangan, membutuhkan asupan bergerak, asupan untuk menggerakkan tubuhnya secara fisik. Lalu stimulasi-stimulasi lain, misalnya stimulasi tentang pengetahuan, ingin tahu apa ini, apa itu. Stimulasi secara emosi berupa kasih sayang. Jadi Mom and Dad, kalau sekiranya anak berulah, saya ingin mengajak untuk kita tidak dengan cepat mengatakan bahwa oh anak ini sengaja mau bikin saya marah. Bisa jadi itu ada beberapa anak yang mungkin kalau anak sampai ingin membuat Anda marah, sebetulnya di balik niat itu berarti sudah ada luka hati, sudah ada sesuatu konflik yang tak terselesaikan, kekecewaan mungkin, amarah mungkin yang perlu diselesaikan.
Nalarnya begini, Mom and Dad. Kalau hubungan Anda dengan anak itu baik-baik saja, harmoni, komunikasi terjadi, kenapa seorang anak harus membuat Anda marah? Tentu kita nalar saja, seorang anak belum tentu dengan sengaja ingin membuat Anda marah. Tetapi bahwa dia di balik perilakunya yang sepertinya menjengkelkan kita ini sebetulnya sedang lapar akan entah struktur, entah pengakuan, recognition, perhatian, atau akan stimulasi. Bicara soal recognition, kadang-kadang kita harus jujur sebagai orang tua. Kita terlalu sering untuk mengadres atau merecognize pelanggaran. Tapi berapa sering kita mengimbangi dengan ketika mereka melakukan hal seperti yang kita minta. Ketika mereka sudah melakukan seperti yang kita tentukan. Berapa sering kita merecognize itu dengan paling sederhana. Kita mengatakan terima kasih. Jadi contohnya nih, misalnya aturan di rumah kita adalah kalau setelah makan maka dia harus bawa piring kotornya ke tempat cucian dan bahkan mencucinya kalau sudah cukup besar. Seberapa sering, seberapa konsisten kita ketika anak melakukan itu, maka kita akan merecognize dengan berkata, terima kasih anak sudah membawa cuci piring dan mencucinya. Seringkali tanpa sadar, yang kita automatic recognize adalah kalau dia melanggar. Nah, Mom and Dad, coba dicek dulu. Perilaku-perilaku yang menjengkelkan Anda bisa jadi mengirim pesan di balik perilaku itu. Bukan dengan maksud untuk membuat Anda marah. Tetapi ada rasa kelaparan psikis yang anak Anda butuhkan. Pertanyaan kedua, saya akan coba bacakan. Ada seorang pendidik yang menanyakan bahwa bagaimana cara menghadapi jika anak didik saya memiliki kecanduan terhadap game online, penggunaan internet atau sosial media, sedangkan saat-saat sekarang tidak mudah juga untuk dikontrol oleh guru, karena anak-anak didik ini kan belajar di rumah, seperti itu. Kalau dari saya, memang komunikasi antara pendidik dan orang tua, walaupun sekolahnya di rumah, tetap harus dijalin juga dengan baik. Lalu kemudian, jika pendidik sudah mengetahui bahwa ada anak-anak tertentu yang memang sudah adiksi dengan game online atau penggunaan sosial media, inilah saat yang tepat di mana para pendidik juga bisa mengkomunikasikan kepada orang tua. Kenapa? Karena mayoritas orang tua juga bekerja dari rumah. Lalu anak-anak di rumah juga, sehingga orang tua lebih memiliki banyak waktu untuk melakukan pemantauan di rumah. Apalagi ditambah dengan komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, sehingga orang tua jadi lebih aware. Jadi lebih bisa membantu anak, lebih bisa membantu mengawasi anak dalam penggunaan gadgetnya sehari-hari. Seperti itu. Kemudian guru juga dapat memodifikasi tugas yang diberikan kepada anak didik, sehingga tidak selalu menggunakan laptop, tidak selalu menggunakan monitor komputer dalam pengerjaan tugas dari Bapak Ibu guru. Misalnya dapat diberikan project based assignment. Jadi membuat project tertentu, misalnya menggunakan bahan-bahan yang ada, yang di rumah, daur ulang dan lain-lain. Walaupun memang instruksi yang diberikan di awal, ya mungkin harus menggunakan Google Classroom atau Zoom, tapi di awal tidak masalah. Lalu tugas yang diberikan dimodifikasi dengan yang tadi saya katakan project based assignment. Seperti itu. Ada pertanyaan dari seorang ibu tentang anak laki-lakinya usia 12 tahun yang mulai memainkan alat kelaminnya, dan kemudian ayah berkata bahwa biarkan saja itu akan berakhir. Menurut saya, Mom and Dad, ini justru waktu mengindikasikan bahwa anak laki-laki Anda sudah masuk pubertas. Nah, ketika anak laki-laki sudah masuk pubertas, maka saatnya orang tua mulai memasuki pembicaraan tentang seksualitas, tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, saya akan menyarankan untuk ayah bisa mulai masuk.
Karena anak laki-laki punya sistem reproduksi alat kelamin yang sama dengan ayahnya. Struggling pergumulannya juga pernah dilewati ayahnya. Nah, saya paham generasi kita orang tua ini tidak pernah diajak bicara, atau mungkin sedikit sekali generasi orang tua kita yang membuka pembicaraan tentang kesehatan reproduksi, tentang seksualitas dengan anak-anaknya. Sehingga tanpa sadar Anda kopas, Anda juga pikir ya nanti anaknya akan tahu sendiri. Problemnya adalah hari-hari ini ada begitu banyak informasi yang bisa menyesatkan anak-anak kita. Oleh sebab itu, pendidikan seksualitas sebaiknya dimulai di rumah, dimulai dari ayah. Kalau itu anak laki-laki, dimulai dari ibu. Kalau itu anak perempuan, ketika anak-anak kita sudah masuk di masa pubertas. Nah, untuk ayah dan ibu yang bingung harus ngomong mulai dari mana, saya kira Anda bisa mencoba mencari resources di internet tentang bagaimana memulai pembicaraan seksualitas terhadap anak-anak kita. Tapi prinsipnya, jangan pernah punya pikiran bahwa itu dibiarkan saja, karena perkembangan biologis adalah perkembangan alami manusia. Pubertas adalah bagian alami. Seksualitas pun sesuatu yang Tuhan ciptakan. Kalau kita merasa tabu untuk membicarakan, berarti saya kira sebagai orang tua, ada yang kita mesti rubah dulu dalam mindset kita. Anak-anak kita perlu dididik dengan arahan yang benar mengenai pubertas, mengenai reproduksi mereka. Karena semuanya diciptakan Tuhan sebagai bagian dari keutuhan sebagai manusia. Nah, kira-kira gitu jawabannya ya, Mom and Dad. Semoga bisa menjawab kebingungan dan kegalauan Mom and Dad. Pastikan Mom and Dad cek video-video kami lainnya, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda yang dijawab oleh para narasumber kami. Jangan lupa klik subscribe, jadi nanti muncul notifikasi setiap kali video baru muncul. Semoga setiap jawaban dari para narasumber bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.